Halo bosku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu berbahagia. Dan di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk flashback sejenak ke tahun 2013 karena kita akan membahas motor ini ya. Ini adalah Honda Beat FI tahun 2013. Oke, kalau kita lihat Honda Beat FI 2013 ini adalah termasuk Honda Beat generasi kedua ya, karena yang pertama itu dihadirkan pada 2007 atau 2008 yang masih menggunakan karburator. Kemudian untuk yang keduanya lahir pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Jadi ini adalah tahun 2013. Bisa dibilang ini adalah termasuk salah satu keluarga dari Honda Beat FI generasi kedua. Dan kalau kita lihat secara desain dari depan, samping, belakang, motor ini masih mengusung konsep dari Honda Beat Karbu ya, atau Honda Beat generasi pertama, yaitu simple, cuman sedikit agak lebih, bisa dibilang lebih gemuk saja ya. Dan kita langsung saja mulai lihat dari depan. Oke, dari atas ini spionnya menggunakan spion variasi ya, tapi masih mirip dengan aslinya. Cuma bedanya untuk tangkainya ini menggunakan chrome, sedangkan yang aslinya itu berwarna hitam. Kemudian lanjut ke batoknya atau kepalanya. Di sini masih mengusung konsep dari Beat Karbu ya. Kita lihat di sini untuk kaca dari instrumen cluster atau speedometernya tembus sampai ke terlihat dari depan sini seperti ini ya. Kemudian di sini ada beberapa lekukan-lekukan dan di bagian tengah-tengah sini dia lancip. Kalau menurut saya seperti paruh burung ya. Dan untuk bentuk masih mirip juga dengan Honda Beat Karbu ya, Beat Karbu. Kemudian ke bawah untuk di lehernya bentuk dari atau desain dari lampu sen, lampu utama hingga lampu sen kirinya ini bentuknya juga desainnya atau penempatannya masih mirip juga dengan Honda Beat Karbu hingga ke spakbor depannya ya. Jadi kalau sekilas dari depan memang sih seperti yang kami bilang tadi sedikit lebih gemuk saja, tapi dia konsepnya masih sama dengan Beat terdahulu, Beat Karbu ya. Itu menurut pendapat kami. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian samping. Menurut saya bodi dari Beat FI 2013 ini atau generasi kedua ini terbuat dari bodi plastik perpaduan antara dop dan metalik ya. Seperti kita lihat di bagian depan sini, di bagian kepala, kemudian di bagian leher dan spakbor depannya terbuat dari bahan metalik. Kemudian di bagian sini ini sebagian terbuat dari plastik dop, sampai ke bagian di bawah sini juga menggunakan plastik dop ya. Jadi setengah bahan metalik dan setengahnya lagi berupa plastik dop ya. Kemudian dari samping juga menurut saya masih sama dengan Beat generasi pertama. Kita lihat di bagian depan sini, di bagian sini dia masih ada konsol box atau tempat penyimpanannya di kiri kanan. Kemudian yang kiri lebih besar, cuma belum ada power socket atau power socket 12 volt untuk charging HP ya, untuk mengecas HP. Dan dia dilengkapi juga dengan gantungan di bagian sini. Untuk stapler atau pijakan kaki sudah lebih besar ya, karena dia sudah lebih lebar dari desain Beat Karbu ya, atau Beat yang lama. Kemudian ada perbedaan sedikit di bagian sini. Kalau Beat Karbu ini pijakannya ini masih statis ya, atau sama seperti di depan berupa stapler tidak terlalu lebar di sini. Tapi yang Beat FI ini sudah menggunakan pijakan yang terpisah ya, seperti ini. Oke, jadi itu perbedaannya. Kemudian ini sudah seperti yang kita ketahui, ini sudah menggunakan teknologi injeksi yaitu PGM FI. Jadi bisa dipastikan lebih irit dari Honda Beat generasi yang pertama. Lanjut untuk bagian joknya, bentuknya seperti ini.
masih mempertahankan bentuk yang simpel seperti bit karbu. Lalu untuk behelnya, behel belakang masih sama juga dengan bit karbu, menggunakan pelapis karet ya. Jadi dia behelnya menggunakan pelapis karet. Dan untuk lampu belakang, nah di sini ada perbedaan dengan bit yang karbu. Di sini dia ada lekukan sedikit di sini. Kalau bit karbu itu landai-landai saja ya, tidak ada lekukan seperti ini. Oke, kemudian untuk bit kemudian untuk spatbor belakang bentuknya seperti ini. Ya menurut saya untuk minusnya ya, untuk bahan-bahan dopnya ini gampang sekali kusam ya. Jadi harus betul-betul dirawat dengan baik, dan bila perlu misalnya pakai silikon atau apa ya, untuk tetap terlihat lebih bagus ya, karena gampang sekali kusam ya. Oke, itu untuk bagian samping. Kita lihat di bagian kemudi sedikit. Oke, kamera bisa mendekat ke sini sedikit ya. Oke, kemudian untuk di bagian kemudi atau stangnya, di sebelah kiri ini ada pengaturan untuk menyalakan untuk lampunya high beam dan low beam. Aslinya ini nyala saja ya lampunya, tapi ini sudah diganti biar bisa dimatikan. Untuk ini saklar lampunya variasi. Kemudian di bagian bawahnya ini ada untuk klakson dan pengaturan lampu sen kiri kanan di sebelah di paling bawah ya, posisi paling bawah. Kemudian untuk di kanan hanya ada tombol untuk electric starternya. Kemudian untuk instrumen cluster, dia menggunakan total analog ya, masih analog semua, belum digital. Oke, itu saja untuk bagian kemudi. Dan apalagi ya, kita akan membahas di bagian bawah ya. Oke, lanjut ke bagian mesin. Ini mesinnya sudah menggunakan injeksi, yaitu PGM FI ya. Dan untuk cc-nya 110 cc, masih sama dengan pendahulunya. Cuma bedanya ini menggunakan injeksi saja, jadi lebih irit dari generasi pendahulunya, yaitu Honda Beat generasi pertama yang masih menggunakan karburator ya. Dan untuk shock breaker, dia masih menggunakan model tunggal seperti ini. Dan ke kaki-kaki, untuk ban depan belakang menggunakan ring 14 ya, ukuran pelek ring 14. Dan ban belakangnya ini menggunakan ban ukuran 90/90 R14. Oke, untuk ban depan menggunakan ban 80/90 R14. Untuk sektor pengereman di belakang masih menggunakan tromol, dan di depan sudah menggunakan rem cakram. Oke, itu untuk bagian kaki-kaki dari Honda Beat ini. Dan untuk fitur-fitur seperti brake lock ini sudah masih dikasih juga, sama seperti yang Beat yang generasi pertama ya. Jadi kalau mau berhenti misalnya atau mau parkir di area yang sedikit miring, bisa dipakai fitur ini, yaitu brake lock ya, brake lock sistemnya. Oke, itu saja beberapa ulasan singkat mengenai Honda Beat ini ya. Oke bosku semuanya, itu dia ulasan singkat kita mengenai Honda Beat FI tahun 2013 ini, dimana seperti yang saya bilang tadi, dia masih mengusung konsep yang Beat yang generasi pertama, cuman dia sudah injeksi dan bentuknya sedikit lebih lebar dari generasi yang pertama. Dan mungkin bila ada kekurangan, Anda bisa menambahkan nanti di kolom komentar ya. Dan kesimpulannya untuk motor ini masih banyak dicari oleh para konsumen, utamanya yang masih menyukai bentuk Honda Beat generasi kedua ya, yang simple. Kemudian masih mirip dengan generasi pendahulunya, yaitu Beat karbu. Dan untuk harga pasaran sekarang untuk wilayah kami di Bali itu sekitar 9 sampai 10 jutaan ya, atau 9 sampai 11 juta
untuk yang tahun 2012 hingga 2014 yang sudah injeksi. Oke, itu saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap di Panopa Channel. Saya Wayan Wartika undur pamit. Terima kasih telah menonton.